Halo Sobat Mimpi, balik lagi nih ke podcast kita, podcast katanya Nyatanya gitu. Senang banget nih bisa bareng lagi untuk di podcast katanya karena aku ya, Sela, udah beberapa bulan terakhir udah nggak menyapa lagi nih sobat-sobat mimpi di rumah. Tapi kali ini bareng seorang tamu yang luar biasa, bisa dibilang setelah 2 tahun kita mengudara. Nah, yang punya rumah baru kali ini nih kita undang bersama di podcast ini. Boleh kenalan dulu nih Bang ke sobat mimpi kita di rumah. Abang siapa sih? Oke, terima kasih Sela. Mm-mm. Halo Sobat Mimpi, kenalin ya, saya Anton. Saat ini sebagai Direktur Eksekutif Daerah PKBI Daerah Riau. Ya Alhamdulillah, kali ini akhirnya bisa ikut Menyapa. menyapa sobat-sobat mimpi ya lewat podcast katanya. Iya, ini ya Bang ya, agak lama baru bisa mengundang Abang ke podcastnya kita karena ini adalah waktu yang spesial bagi kami, Star PKBI Relawan Remaja, karena rumah kita, PKBI Riau, akan berulang tahun nih, Sobat Mimpi, di tanggal 1 Agustus 2025. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa aja sih yang akan kita adain nanti, atau apa aja sih yang sudah PKBI Riau lakukan di usia yang mau memasuki 25 tahun, kita boleh tanya kabar tamu kita dulu pada hari ini, karena tadi kita belum nanyain kabarnya. Gimana nih kabar Abang hari ini? Ya Alhamdulillah ya, Sela dan sobat-sobat mimpi hari ini Alhamdulillah sehat gitu ya, dan ya tetap penuh semangat gitu ya teman-teman untuk menjalani aktivitas di PKBI. Oke. Alhamdulillah kabarnya luar biasa ya teman-teman. Nah, Bang Anton, mungkin sapaan akrabnya ya, boleh nggak diceritain dulu kepada Sobat Mimpi yang ada di rumah sejarah singkat berdirinya PKBI Riau dari awal, yakni tahun 2000 ya, pada tanggal 1 Agustus, dan kenapa sih PKBI Riau itu berdiri? Iya. Jadi kalau kita bicara PKBI Riau pasti awalnya tidak lepas dari bagaimana sejarah PKBI itu sendiri berdiri ya. Ya, jadi PKBI itu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia yang berdiri ya sejak 23 Desember tahun 57. Yang berdiri di awalnya memang atas keprihatinan gitu ya dari pendiri PKBI yaitu Dr. R. Soeharto, atas tingginya pada saat itu angka kematian ibu dan juga angka kematian anak. Nah kemudian kan tidak hanya berdiri di level nasional begitu, PKBI juga kan butuh langsung gitu ya, langsung berkegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang ada di yang ada langsung di daerah begitu. Dan alhamdulillah akhirnya pada 1 Agustus ya tahun 2000 PKBI Riau itu dibentuk ya. Jadi PKBI Riau itu dibentuk gitu ya, yang kita dibentuk tuh oleh salah satu tokoh gitu ya, tokoh Riau, yaitu Bapak Haji Muhammad Azali Johan. Ya dari 1 Agustus itulah pertama sekali gitu ya teman-teman, PKBI Riau itu ada di Riau. PKBI ada di Riau ya di 1 Agustus oleh Bapak Haji Muhammad Azali Johan. Nah kemudian teruslah berjalan sampai saat ini begitu. Karena sebenarnya di nasional juga sudah ada dan melebarkan sayap, dan pada tahun 2000 tepatnya pada tanggal 1 Agustus itu mulai berdiri di Provinsi Riau sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang concern nih untuk penginformasian terkait mungkin kesehatan reproduksi, salah satunya ke masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang PKBI pasti tidak lepas dari kata terbuka dan inklusif. Nah, siapa saja sih sebenarnya yang bisa menjadi bagian dari PKBI? Apakah PKBI hanya mencakup kalangan profesional atau terbuka juga untuk relawan masyarakat pada umumnya? Ya, terima kasih ya Sela ya. Jadi ini juga harapannya kita dengan adanya podcast ini teman-teman jadi lebih tahu ya. Benar banget. PKBI itu seperti apa, sehingga harapannya orang bisa tertarik nih bergabung menjadi relawan. Iya. PKBI itu tadi disampaikan Sela terbuka gitu ya. Artinya memang terbuka untuk semua kalangan. Tidak melihat latar belakang, tidak melihat latar belakang sosial, agama, suku, budaya, itu tidak. Jadi artinya siapapun yang ingin terlibat di dalam PKBI, ya PKBI sangat terbuka begitu ya. Nah,
karena PKBI ini besarnya kan dari relawan begitu ya. Iya, Tanpa adanya relawan ya PKBI tidak akan bisa sebesar saat ini. Nah, makanya kita harus terbuka juga karena tadi ya kita juga inklusif gitu. Artinya ya tidak membeda-bedakan tadi kan ya. Siapapun ya berhak untuk bergabung di PKBI dan dapat manfaat dari apa kegiatan-kegiatan atau program-program yang PKBI laksanakan. Mm-mm. Mungkin begitu. Oke Bang, menarik sekali ya. Terbuka dan inklusif artinya tidak hanya mencakup orang-orang yang memang profesional, tapi juga seluruh masyarakat yang mungkin mempunyai nilai atau hal yang pengen mereka bagi dengan masyarakat juga bisa bergabung dengan PKBI. Iya. Nah, kalau kita bedah lagi nih, PKBI itu adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Iya. Berarti asumsi orang-orang bakal erat banget nih dengan program KB seperti itu. Nah, sebenarnya seberapa luas sih Bang cakupan wilayah kerjanya PKBI ini? Apakah terbatas kepada keluarga berencana atau lebih lebar lagi? Ya, jadi kalau kita bicara dari namanya betul ya, karena PKBI ya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Artinya programnya nggak jauh dari keluarga berencana kan gitu ya, asumsi di masyarakat. Ya memang di awalnya kan tadi ya, saya sudah sampaikan di awal bahwa memang awal terbentuknya PKBI itu didirikan oleh Dr. R. Soeharto karena tadi keprihatinan atas angka kematian ibu dan anak. Iya. Nah, dari sanalah akhirnya PKBI dibentuk. Kemudian gerakan-gerakan PKBI ini juga membuat akhirnya pemerintah sadar bahwa ternyata gerakan keluarga berencana menjadi penting. Ya, dan akhirnya dengan adanya PKBI tadi, pemerintah akhirnya sadar dan PKBI ikut mempelopori berdirinya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dulu namanya. Kalau sekarang orang udah tahu dengan Kemenduk Bangga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, kalau bicara program, apakah memang sebatas pada program keluarga berencana saja kan begitu? Ya sebenarnya enggak ya, teman-teman, tidak seperti itu juga. Jadi ya alhamdulillahnya sebenarnya saat ini programnya mulai meluas gitu ya, melebar pada isu-isu kesehatan yang lain begitu. Ya meskipun fokusnya kita pada isu-isu cash pro gitu ya, kesehatan reproduksi, dan juga bagaimana kita memberikan gitu ya, memberikan ruang-ruang juga di PKBI ini untuk teman-teman remaja bisa aktif begitu kan ya, bisa mengekspresikan, bisa apa ya namanya ya, berkreasi lah begitu ya, dan juga bisa memberikan manfaat lebih luas kepada remaja lain di luar sana. Nah, saat ini juga kita alhamdulillahnya masih menjalankan juga nih beberapa program gitu ya teman-teman. Ada beberapa program yang kita jalankan saat ini di PKBI Riau, ada program penanggulangan HIV salah satunya. Nah, kemudian juga ada program, kita juga terlibat dalam program eliminasi TBC. Kemudian juga PKBI Riau ya, terutama di sini sekarang memberikan layanan ya, layanan-layanan, terutama layanan konseling nih. Nah, ini jadi agak ya, jadi mungkin kalau hanya di KB-nya enggak gitu ya, karena udah mulai meluas nih teman-teman ya, ke kesehatan yang secara umum gitu kira. Apalagi sekarang kesehatan mental juga menjadi apa ya, kayaknya udah jadi tren yang harus juga sama-sama kita perhatikan ya. Jangan sampai nanti teman-teman atau generasi-generasi penerus bangsa itu malah menghadapi persoalan lain ya, persoalan baru yang disebut dengan masalah kesehatan mental. Nah, insya Allah PKBI hadir dengan layanan konselingnya nanti. Oke Bang. Nah, kalau kita bisa lihat juga ya teman-teman atau sobat mimpi yang ada di rumah, kita itu punya visi atau slogan yang biasanya kami gaungkan bersama, ya, ini terwujudnya keluarga yang bertanggung jawab dan inklusif. Jadi walaupun pandangan orang-orang mungkin kita tentang keluarga berencana terus, tapi keluarga berencana itu sebenarnya cukup luas, bagaimana keluarga tersebut bisa merencanakan apakah dia nanti bisa bertanggung jawab terhadap dirinya atau anak-anaknya, dan itu merata, inklusif. Nah, menarik tadi Bang kalau kita bicara program ya, untuk sekarang ada beberapa program yang sedang dijalankan oleh PKBI Riau, dan sebelumnya juga pasti banyak program yang mendukung PKBI Riau bisa bertahan sampai usia 25 tahun ini. Nah, dari program-program yang sudah dijalankan sejauh apa sih Bang keberdampakannya kepada masyarakat yang bisa Abang lihat? Ya, jadi dari program-program yang kita jalankan itu kan juga selaras ya dengan program nasional yang dijalankan oleh pemerintah. Ya, contohnya salah satunya tadi ada program penanggulangan HIV/AIDS misalnya dalam rangka mengejar 3-0 ya, ataupun 95 atau program fast track-nya pemerintah Indonesia, ya kita terlibat di situ.
Nah, besar nggak dampaknya? Ya saya yakin ini berdampak cukup besar ya, sangat besar bahkan, karena kita memang terlibat misalnya dalam bagaimana kita memberi edukasi ya kepada masyarakat. Karena kita sama-sama tahu nih kalau bicara HIV/AIDS, persoalan yang paling besar itu kan saat ini masih pada stigma dan diskriminasi. Benar banget. Nah, sehingga proses edukasi atau proses kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan HIV/AIDS itu perlu terus kita lakukan. Jadi ya kalau ditanya berdampak ya saya yakin ini dampaknya cukup sangat besar ya teman-teman ke masyarakatnya kita. Kemudian juga di program-program yang lain misalnya TBC. Di situ kita berkontribusi besar untuk mendukung pemerintah gitu ya. Bagaimana caranya agar eliminasi TBC di 2030 itu bisa tercapai. kita capai bersama-sama. Gitu kira-kira. Oke Bang, kalau bicara lamanya memang lama dan banyak program yang sudah kita jalankan dan implementasikan kepada masyarakat. Iya. Pasti tidak lepas juga tantangan, apalagi kita bicara tentang lembaga swadaya masyarakat atau Iya. NGO. Betul. Nah, selama prosesnya, tantangan apa aja sih yang sering dan solusi dari Abang sebagai pimpinan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, salah satu persoalan ya kalau menurut saya di lembaga swadaya masyarakat atau LSM ya, atau mungkin yang umum diketahui orang di luar sana NGO misalnya. Ya salah satunya bagaimana NGO itu bisa bertahan sebenarnya. Nah, bagaimana NGO itu bisa eksis terus berkegiatan yang kemudian ini kegiatannya ini bisa bermanfaat atau berdampak nih ke masyarakat. Masyarakat bisa merasakan manfaatnya gitu kan ya. Nah, untuk itu semua kan sebenarnya butuh sumber daya juga gitu ya teman-teman ya. Nggak bisa juga ya kalau kita mau berkegiatan tapi tanpa ada dukungan program. Iya. Nah, jadi ya apa yang kita lakukan sih selama ini kita mencoba sebenarnya ya terus ya kita di PKBI Riau terus bagaimana agar PKBI Riau itu juga terus meningkatkan portofolionya gitu ya. Bagaimana kita juga ketika menjalankan satu program itu memang bisa menjalankan program tersebut secara akuntabel. Jadi bisa diukur gitu ya, bisa diukur program kita tuh ada dampaknya nggak sih ke masyarakat gitu ya. Kemudian penggunaan anggarannya bisa nggak nanti dipertanggungjawabkan dengan benar bahwa program itu atau penggunaan anggaran donor tadi itu memang sesuai peruntukannya. Jadi jangan sampai akhirnya ini yang jadi akhirnya kan sering menjadi stigma juga ya di masyarakat ketika NGO nih, LSM nih gitu ya. Ketika bicara LSM nih pandinya minta uang atau apa. Nah, sehingga akhirnya banyak yang tutup pintu ke LSM begitu. Nah, kalau di kita memang ini yang menjadi penting gitu ya. Bagaimana kita bisa bertahan gitu dengan cara tadi kita mempertahankan kredibilitasnya kita. Kita menjadi lembaga yang bisa dipercaya, lembaga yang akuntabel dalam menjalankan program, dalam mengelola keuangan gitu. Jadi ya insya Allah nanti pelan-pelan terus akan bertambah. Tapi itu mungkin tidak cukup teman-teman. Kalau kita bicara LSM tadi memang atau PKBI ya, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, kita memang harus berpikir bagaimana PKBI itu bisa menjadi lembaga yang mandiri juga. Tidak bisa penuh 100% kita bergantung kepada donor, kepada pihak yang mengucurkan anggaran, kemudian kita jalankan program. Nggak bisa begitu kan ya. Nah ini yang pelan-pelan kita juga mulai menata gitu ya. Nah salah satunya ini kita insya Allah dalam waktu dekat kita mau launching ya Star Psychological Center. Nah Star Psychological Center ini yang kita harapkan nanti bisa selain nanti bisa memberikan manfaat kepada masyarakat gitu melalui layanan-layanan yang diberikan di Star Psychological Center itu sendiri, dan pastinya karena ini juga menjadi sebuah unit yang bisa memberikan pemasukan atau income mungkin untuk PKBI. Nah harapannya ini nih arah kemandirian mungkin bisa kita raih atau kita gapai dengan menginisiasi tadi adanya Star Psychological Center tadi gitu. Dan mungkin nanti juga kedepannya kita nggak tahu ya, belum kita akan coba terus ya melihat perkembangannya juga apa nih hal-hal yang bisa kita kembangkan lagi di PKBI ya dalam rangka tadi ujung-ujungnya sih PKBI itu menjadi lembaga yang mandiri yang tidak tergantung penuh ya dalam operasionalnya kepada donor atau kepada pemerintah, tetapi tetap kita harus bisa memberikan manfaat dari program-program kita kepada masyarakat yang lebih luas dan insya Allah juga bisa mendukung ya program-program yang dijalankan oleh pemerintah.
mungkin Oke, itu ya tadi Sobat Mimpi sudah di-spill nih oleh Bang Anton kalau nanti kita akan launching Ya. Star Psychological Center pada saat 1 Agustus 2025. betul. Jadi penasaran boleh banget cek IG-nya PKBI Riau. Mungkin pada saat podcast ini naik kita sudah spill tipis kepada Sobat Mimpi yang ada di rumah nih. Oke Bang, tadi Stella ada highlight kata mandiri atau independen. Yes. Nah, kalau berkaitan dengan NGO pasti tidak lepas dari kata donor. Kalau asumsi masyarakat ya, kata donor atau pemerintah daerah itu dalam tanda kutip berkolaborasi seperti itu ataupun komunitas atau NGO lain. Nah, pas awal-awal mungkin agak sulit untuk mengembangkan jejaring tersebut. Pada saat kepemimpinan Abang nih, sudah sejauh apa sih sayap dari kolaborasi kita dengan organisasi di luar PKBI, baik dari itu internasional, nasional maupun daerah? Ya, kalau terkait PKBI mungkin kita juga punya faktor pendukung ya, karena PKBI merupakan lembaga yang tidak hanya di level daerah Riau saja atau di Provinsi Riau, karena kita juga berinduk langsung ke PKBI di level nasional ya. Karena PKBI saat ini ada di 25 provinsi. Jadi itu menjadi nilai plus sebenarnya bagi kita. Karena akhirnya untuk berjejaring kita punya induk di atasnya, kan begitu. Nah, tapi itu juga kemudian teman PKBI juga kan saat ini juga bergabung ya secara internasional di dalam IPPF, International Planned Parenthood Federation. Ini kan juga bagian dari kita tetap bisa berjejaring secara internasional, secara nasional. Nah, kemudian kalau bicara sejauh apa kita sudah mulai berkolaborasi misalnya ya. Jadi dari program-program yang kita lakukan itu kita juga terlibat ya. Kita berkolaborasi dengan pemerintah. Nah, kemudian juga dengan teman-teman NGO yang ada ya, yang ada di sekitarannya kita gitu teman-teman. Nah, kemudian juga alhamdulillahnya saat ini kita dari PKBI Riau juga terpilih ya, kita masih dipercaya oleh teman-teman NGO itu menjadi ketua dari Forum Komunikasi LSM Peduli AIDS Riau. Nah, ini kan juga bagian dari kita memperlihatkan bahwa ternyata ya alhamdulillahnya PKBI masih diakui keberadaannya di Riau begitu, sehingga kita bisa terus berkolaborasi bersama-sama ya, membangun ya. Jadi kita juga mendorong ya sebenarnya bersama-sama agar tidak hanya PKBI tapi juga NGO yang lain di Riau juga bisa sama-sama berkembang begitu dia. Oke, tadi kita sudah bicara tentang profesionalitas baik itu dari segi program, kegiatan dan lain-lain. Nah, kita juga sering mendengar ya Sobat Mimpi kalau PKBI punya relawan remaja berkaitan dengan isu kerelawanan tadi ya Bang Anton ya. Nah, boleh diceritain dikit nih Bang, kita punya STAR, Sentra Terapan Aspirasi Remaja. Beberapa Sobat Mimpi mungkin penasaran, apa sih STAR PKBI Riau itu, apa bedanya dengan PKBI Riau kayak gitu? Iya, jadi kalau bicara STAR PKBI ya teman-teman, sebenarnya inilah yang di awal-awal STAR PKBI ini yang membuat PKBI menjadi hidup begitu ya. Ya artinya adanya teman-teman remaja gitu ya yang mempunyai energi yang positif, kemudian juga semangat untuk berkreasi, punya kreativitas gitu ya. Akhirnya STAR PKBI ini membuat PKBI juga bisa dikenal gitu ya oleh mitra-mitranya gitu. Nah, STAR PKBI itu apa kan begitu ya. Nah, STAR PKBI ini adalah youth center gitu ya. Jadi youth center dari PKBI Riau yang memang anggotanya semuanya adalah remaja gitu ya. Nah, remaja di PKBI memang dari awal kita tahu umurnya dari 10 sampai 24 tahun begitu ya. Betul nah, jadi memang teman-teman yang ada di situ memang masih pada usia-usia tadi, usia-usia yang masih segar lah ya saya pikir untuk berkegiatan ya sama nih seperti Sela dan teman-teman yang ada di STAR yang lain. Ya tadi mungkin kalau kita aja disuruh buat podcast seperti ini agak sulit kali ya. Nah, alhamdulillah nih karena ada teman-teman remaja, podcast seperti ini bisa kita produksi, kemudian bisa kita sebarluaskan agar informasi yang mungkin selama ini cuma kita bisa sampaikan secara langsung, tapi akhirnya kan punya keterbatasan ya kalau secara langsung. Nah, akhirnya dengan podcast harapannya ini bisa menjadi lebih luas kan informasinya kepada masyarakat lewat platform-platform sosial media yang ada di PKBI dan juga STAR PKBI. Nah, selain STAR PKBI, saya juga mention ya bahwa kita sebenarnya tidak hanya STAR PKBI yang ikut sama-sama berkembang lah di PKBI Riau. Nah, kita juga saat ini alhamdulillahnya
teman-teman PIK remaja ya, ada di PKBI gitu ya, ada PIK remaja smart namanya ya. Iya. Yang kadang-kadang saya masih lupa sih ya panjangannya apa gitu ya. Tapi ada PIK smart yang beberapa tahun lalu alhamdulillahnya kita mendapatkan predikat juara nasional ya Sela ya. Nah, ini juga bisa menjadi ruang ya bagi kita, baik melalui Star PKBI tadi sebagai youth centernya PKBI dan juga PIK remaja tadi Smart untuk bisa mengajak ya teman-teman remaja sebanyak-banyaknya untuk bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif gitu, sehingga bisa juga nanti memberikan dampak yang positif juga kepada teman-teman remaja yang ada di luar sana gitu kira-kira. Oke, masih dalam satu payung yang sama ya, Iya. dan juga Star PKBI ya, di Betul. relawan remaja PKBI Riau. Nah, salah satunya mungkin dari podcast ini nih Sobat Mindi. Jadi bagi Sobat Mindi di rumah yang remaja ataupun sudah berusia dewasa juga boleh banget untuk menjadi relawan PKBI Riau. Nah, untuk yang usianya remaja boleh gabung di Star PKBI. Nah, kita sudah hampir 20 menit nih Bang, nggak terasa ngobrolin tentang PKBI Riau yang dari awalnya mungkin kami pernah mention, tapi belum ngundang nih yang punya rumah, ibaratkan orang tua kami lah ke podcast kita. Nah, kami tadi sudah spill juga ya Sobat Mindi bahwa kita akan launching di tanggal 1 Agustus 2025 Star Psychological Center dan juga mohon harapan sih ya, harapan kepada Sobat Mindi agar acara tersebut berjalan lancar. Nah, untuk menuju ke closing nih Bang, kita mau menutup sesi kita pada hari ini. Ini pertanyaannya agak personal. Apa sih hal yang paling membanggakan dari Abang awal masuk di PKBI Riau sampai sekarang yang menurut Abang itu sangat berkesan dan membuat Abang tetap di PKBI Riau? Iya, sebenarnya kalau kita bicara ya di awal kita bekerja sebagai relawan gitu, sebenarnya tidak juga bekerja. Awal-awal kita bergabung di PKBI nggak langsung beraktivitas seperti pekerja sebenarnya ya. Tapi gimana sebenarnya ketika kita bergabung karena saya awal bergabung juga melalui youth center ya, lewat Star PKBI. Nah di situ kan banyak teman-teman ya, teman-teman sebaya, kita kumpul bareng. Itu yang saya pikir paling berkesan gitu, karena di situ tidak ada pembedaan gitu ya. Semua orang diterima dengan baik, kemudian kita diberikan juga ruang untuk beraktivitas, berkreasi gitu ya, ikut terlibat dalam program-program yang ada di PKBI. Nah itu salah satu hal yang saya pikir berkesan, dan kesannya apa lagi yang paling apa ya, karena kita kemudian pelan-pelan naik ya dari level relawan remaja, kemudian dilibatkan di level staff. Nah kemudian saat ini dipercaya sebagai direktur eksekutif daerah. Yang paling berkesan adalah bagaimana rasa kekeluargaan ya sebenarnya di PKBI ini gitu ya. Nah walaupun kita memang mendorong ya, rasa kekeluargaan tetap ada, tapi kalau sudah bicara pekerjaan itu bicara profesionalisme begitu ya teman-teman. Nah itu tuh yang untuk bisa PKBI tetap sustain, di sini ini butuh sama-sama ya, rasa saling apa ya, kita harus saling merasa memiliki PKBI begitu ya, sehingga apapun yang kita jalani di PKBI ya, karena kita juga pernah pada masa tidak ada menjalankan program, tidak ada program di PKBI, tidak ada donor yang memberikan support untuk kita menjalankan program. Nah di sini ya kesannya kalau paling mendalam itu di situ, karena kita pada saat itu tim PKBI masih kecil ya, masih sekitar, kalau di tim pelaksana itu hanya sekitar 6 orang, tapi kemudian tim ini masih tetap solid begitu, solid, kemudian kita bersama-sama, alhamdulillah kemudian kita mendapat dukungan. Nah untuk saat ini alhamdulillah ya, kita cukup besar ya saya pikir untuk SDM yang ada di PKBI, dan ya ini mudah-mudahan lah ya Sela ya, kita berdoa semoga saja perjalanan di PKBI ini bisa apa ya, berharap sih sebenarnya saya ke depannya pastinya harus ada proses regenerasi. Nah karena ini PR juga kan sebenarnya di organisasi-organisasi kan ya, tanpa proses regenerasi juga menjadi soal. Nah makanya sekarang saya ngelihat ini juga menjadi hal yang sangat mengesankan bagi saya ketika banyak teman-teman relawan remaja yang ada di PKBI kemudian bisa ikut berkarya sebagai staf di PKBI. Ini juga apa ya, membuat kita terkadang alhamdulillah ya teman-teman gitu ya, kita bisa sama-sama membangun PKBI. Dengan kita bangun PKBI, kita juga bisa punya ruang untuk mengabdi lah kepada bangsa dan negara ini. Mungkin itu saya. Oke, itu dia ya tadi teman-teman, apa yang membuat Bang Anton merasa bangga kepada
PKBI Riau sampai beliau bertahan dari youth sampailah ke direktur eksekutif daerah. Nah, terakhir nih Bang, pesan dan harapan Abang mungkin tadi udah Abang kasih tahu, tapi ini spesifik kepada relawan PKBI Riau, karena relawan kita kan tidak hanya remaja tapi juga luas gitu. Betul. Untuk sempena ulang tahun PKBI Riau 1 Agustus nanti. Ya berharapnya ya, ini kan ulang tahun PKBI Riau yang ke-25 tahun ya. Iya, usia perak teman-teman. Usia perak ya kalau kita kenal sama-sama. Nah, pastinya kan di usia yang semakin bertambah, sebenarnya tantangan itu semakin besar, gitu ya teman-teman. Banyak tantangan ya, kemajuan teknologi ini menjadi tantangan saat ini ya bagi kita. Nah, ini bagaimana sebenarnya kita semua nanti para relawan gitu ya, kemudian juga teman-teman staff, kita juga harus bisa nih beradaptasi cepat gitu dengan perkembangan yang ada, sehingga bisa berdampak pada PKBI-nya tetap eksis. Dengan eksisnya PKBI kita terus masih bisa berbuat ya untuk masyarakat banyak. Ini ya, dan kita juga terus ya menumbuhkan sebenarnya semangat belajar begitu ya. Jadi ada learning culture gitu ya, budaya belajar yang harus terus kita kembangkan, karena nggak ada ya, belajar tuh nggak ada berhentinya. Ilmu itu selalu berkembang dan berkembang. Nah di sini nih, jadi saya berharap semua teman-teman relawan bisa, kalau bahasa ininya mungkin bisa memanfaatkan ya PKBI sebagai ruang teman-teman juga untuk bisa mengembangkan dirinya, sehingga mungkin di PKBI teman-teman bisa dapat bekalnya, ya kan ya, bekal apa ya, macam-macam di sini bisa teman-teman dapat gitu ya. Nah kemudian setelah itu ya bisa menjadi bekal kita nanti untuk kehidupan kita yang sebagai kehidupan pribadi kita yang lebih baik gitu. Nah mudah-mudahan itu bisa kita capai sama-sama. Oke teman-teman, nah itu dia harapan dari Bang Anton untuk para relawan PKBI daerah Riau, juga mungkin bagi masyarakat yang menonton ini, sobat-sobat Bimbi di rumah, kembali lagi Sela pengen ngingetin kalau nanti akan ada special event bersempena ulang tahun PKBI Riau pada tanggal 1 Agustus 2025. Apa aja sih yang akan dilaksanain? Kepoin akun Instagram kita @PKBI Riau dan @starpkbi. Nah itu dia Bang Anton, sudah sekitar hampir 30 menit sekarang kita ngobrol, tidak terasa ya kalau kita bicara tentang akar dari PKBI dari awal sampailah udah memasuki usia 25 tahun yakni usia perak. Nah bagi Sobat Bimbi yang ingin ikut bergabung ke relawan remajanya PKBI, silakan follow akun Instagram kami @starpkbi dan juga @pkbi Riau untuk update apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh relawan remaja dan juga kegiatan-kegiatan program yang sudah dilakukan oleh PKBI Riau. Nah, mungkin itu aja untuk sesi kita bareng Bang Anton hari ini. Kita akan kembali ke podcast katanya berikutnya. Katanya, nyatanya gitu. Oke.